Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bishafa'atil qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Babus Salam yang saya hormati dan insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada maghrib ini kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita laksanakan pada hari-hari mendatang berupa kajian pendalaman akidah akan dapat membawa peningkatan iman, peningkatan Islam dan peningkatan ihsan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan petunjuk dan hidayah bagi kehidupan umat manusia sehingga kehidupan mereka diharapkan dapat berjalan dengan baik, selamat, sejahtera sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ada dua rukun iman yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan begitu juga oleh Nabi kita dalam hadis-hadis beliau yang selalu disebut dalam satu tarikan nafas. Padahal kita tahu rukun iman itu ada 6 berdasarkan hadis Jibril yang jumlahnya sudah baku, tidak perlu kita tambah dan tidak perlu kita kurang-kurangi. Dua rukun iman ini yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Dalam Al-Quran umpamanya Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Digandeng oleh Allah iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi juga dalam satu tarikan nafas. Seperti sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka kata Nabi hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik dan benar. Kalau tidak, lebih bagus dia diam saja.
Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, disebut dalam satu tarikan nafas, maka kata Nabi hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang lain menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, mengapa dua rukun iman ini yang sering disebut oleh Allah dalam satu kalimat, tidak terputus dalam satu tarikan nafas? Para ulama kita menyebutkan, ahli-ahli tafsir menyebutkan, oleh karena iman kepada Allah itu adalah fondasi daripada kehidupan kita. Sedangkan iman kepada hari yang akhir merupakan kendali dari kehidupan kita. Iman kepada Allah fondasi hidup, iman kepada hari yang akhir adalah kendali hidup. Jadi yang membuat kendali kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan Allah adalah iman, percaya kepada hari yang akhir itu. Orang yang tidak percaya kepada hari yang akhir, dia tidak akan bisa membuat kendali dalam kehidupannya. Apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah, fondasi kehidupannya tidak ada. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, sekarang ini sebagaimana kita ketahui, kita akan menghadapi suatu event besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu pemilihan umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon-calon wakil-wakil rakyat kita, dan kemudian pemilihan pilkada, kepala daerah, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Nah, saya pikir iman kepada Allah dan hari yang akhir ini harus menjadi tumpuan kita, atau harus menjadi fokus dan perhatian kita di dalam menghadapi masalah pemilu ini. Inti daripada pemilu adalah kita akan memilih pemimpin. Banyak orang yang bertanya, memilih pemimpin ini apakah ada kaitannya dengan ajaran agama kita? Malah ada yang bertanya, memilih pemimpin ini apakah urusan akidahkah, urusan muamalahkah, urusan akhlakkah, atau urusan syariah? Tentu kita akan menjawab, mengingat bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, menyentuh seluruh segala segi daripada kehidupan manusia. Kita akan mengatakan bahwa memilih pemimpin harus dikaitkan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu selalu dalam berkelompok. Makanya ada dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Dia mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Watak dari manusia itu hidup berkelompok, hidup dalam suatu komunal, dalam suatu kerumunan. Nah, mustahil dalam sebuah kerumunan itu tidak ada yang memimpin. Malah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, 3 orang saja musafir, kata Nabi. Apabila kamu berjalan 3 orang, maka hendaklah ditunjuk 1 orang yang akan memimpin safar itu. Itu 3 orang. Nabi mengatakan 3 orang jalan musafir. Nah, ditunjuk siapa yang menjadi amirus safar. Apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi tidak mungkin Islam di dalam masalah kepemimpinan ini akan berlepas tangan begitu saja.
pasti akan ada ajaran-ajaran, ada aturan-aturan, dan ada norma-norma yang harus kita penuhi di dalam melakukan pengangkatan pemimpin di dalam Islam. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana perspektif Islam sebetulnya di dalam kepemimpinan ini. Pemimpin itu siapa? Nah, banyak ulama mengatakan pemimpin itu semua orang menjadi pemimpin. Berdasarkan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu pada hakikatnya dia menjadi pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang masalah kepemimpinannya. Makanya para ulama termasuk Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa pemimpin dalam Islam itu dibagi dalam dua kategori. Ada yang disebut dengan al-imamatus sughra, pemimpin dalam jumlah yang kecil. Siapa ini pemimpin dalam jumlah yang kecil? Seperti imam dalam salat. Jadi ustadz yang memimpin kita tadi salat, dia adalah pemimpin kita di dalam melaksanakan ibadah salat. Dia harus kita ikuti. Ada aturan-aturan mainnya. Begitu juga seorang ayah di rumah tangga, dia menjadi pemimpin. Ibu di rumah tangga menjadi pemimpin. Kalau dia belum keluarga, sekurang-kurangnya kalau dia masih bujangan, belum menikah, dia menjadi pemimpin di dalam dirinya sendiri. Jadi diharapkan dia sendiri yang memimpin dirinya berdasarkan iman kepada Allah dan hari yang akhir itu. Yang kedua, pemimpin dalam skala yang besar yang disebut oleh Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi dengan istilah al-imamatul kubra. Al-imamatul kubra itu adalah raja, presiden, perdana menteri, para menteri, kepala-kepala daerah, itu adalah pemimpin dalam skala yang lebih besar. Nah, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan di dalam Islam ini berdasarkan ajaran Islam. Kita akan mencoba bertolak dari sebuah firman ilahi dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Surat yang kedua. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kepemimpinan dalam skala kecil maupun besar harus tetap diupayakan, karena hal ini merupakan tuntutan hidup di dunia sejak turunnya ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa ke dunia ini sampai terjadinya hari kiamat nanti. Maka kita bisa berkata bahwa kepemimpinan baik dalam skala kecil maupun besar harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Allah demi keselamatan kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak insyaallah. Tetapi para ulama juga menyebutkan berhubung masalah kepemimpinan ini sangat kompleks, ya, karena akan memimpin orang banyak, maka kajian tentang ini masih memerlukan perhatian dari kita, terutama di saat-saat sekarang ini kita akan memilih pemimpin, khususnya bagi kita sebagai umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini kita perlu memberikan perhatian. Apa tujuan kepemimpinan di dalam Islam? Kenapa Islam menyuruh orang untuk mengangkat pemimpin?
Apa sih tujuannya? Tujuan utamanya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tujuan kepemimpinan. Jadi kalau kita ingin mengangkat pemimpin, maka kita harapkan pemimpin itu di dalam melaksanakan kepemimpinannya dia mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan misi utama kepemimpinan dalam Islam adalah menjaga kelestarian agama serta mengelola kesejahteraan hidup bagi umat manusia secara adil dan beradab. Nah, oleh karena itu kita kutip di sini ya tentang definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh salah seorang ulama yang pakar di bidang ketatanegaraan, mengatur berbangsa dan bernegara, yaitu Imam Mawardi. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah hirasatud din wa siyasatud dunya. Bisa kita baca di dalam buku-buku klasik. Jadi tujuan kepemimpinan, tujuan imamah di dalam Islam itu adalah yang pertama menjaga kelestarian agama dan mengelola kesejahteraan hidup di dunia. Itulah tujuan daripada kepemimpinan. Al-imamatu mawdu'atun li hirasatid din wa siyasatid dunya. Sedangkan kesejahteraan umat akan terwujud bila mereka benar-benar mengabdi kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala akan menurunkan rasa aman dan kecukupan baik dalam hal pangan, sandang maupun papan dan lain sebagainya. Dalam rumusan yang lain para ulama menyebutkan al-imamatu ar-ri'ayatu li huquqillahi wal ihsani li khalqillah. Memelihara hak-hak Allah dan berbuat baik terhadap makhluk Allah. Itulah definisi kepemimpinan. Yang pertama, menjaga supaya agama lestari, supaya agama berjalan. Nah, dalam konteks Indonesia saya pikir sudah benar founding father kita di dalam merumuskan dasar negara Pancasila itu menyebutkan sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara nih Pak, ketuhanan yang Maha Esa itu refleksi daripada hirasatud din, memelihara agama. Jadi tugas pemimpin adalah menjaga agama, menjaga supaya rakyatnya menjadi umat yang beragama yang baik. Tidak pemimpin namanya kalau dia tidak memperdulikan apakah rakyatnya mau beragama, mau tidak beragama, mau musyrik dan lain sebagainya. Itu bukan pemimpin yang dikehendaki oleh Islam. Nah, para ulama merumuskan ada beberapa doktrin kepemimpinan Islam dalam skala kecil maupun besar. Nah, antara lain kita akan menyebutkan. Yang pertama, menjaga kelestarian agama dan mengelola urusan keduniaan sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi tadi. Allah berfirman di dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itu yang pertama. Jadi doktrin kepemimpinan dalam Islam adalah pertama, dia harus menjaga agama.
hirasatuddin, memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia. Berdasarkan ini, maka kita akan mengatakan bahwa setiap muslim dan muslimah harus menjadikan seluruh aspek kepemimpinannya sebagai pengabdian kepada Allah Ta'ala dan pelayanan kepada sesama manusia. Ar-ri'ayatu li huquqillah wal ihsanu li khalqillah. Memperhatikan hak Allah Ta'ala dan juga peduli terhadap hak manusia. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa 125, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang kedua, doktrin yang kedua dalam kepemimpinan menurut Islam, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh tauladan dalam melaksanakan kepemimpinan. Ini yang kedua, al-ittiba li Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin di dalam Islam harus menjadikan Rasulullah menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah harus menjadikan Rasulullah menjadi tauladan, contoh yang baik terutama dalam hal kepemimpinan. Kita akan menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama, Rasulullah di dalam puncak suksesnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dan sebagai pemimpin, ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia tidak euforia, dengan memerintahkan kepada beliau supaya memperbanyak tasbih dan istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Surah An-Nasr. Jadi Nabi ketika mencapai kemenangan, dia tidak sombong. Dia bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Ketika Fathu Makkah itu kita tahu tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Tidak ada dendam. Padahal sebelumnya beliau sering mendapatkan cercaan dan siksaan. Tetapi ketika Fathu Makkah, Nabi diajari oleh Allah supaya di puncak kemenangan itu dia bertasbih kepada Allah. Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah dalam Fathu Makkah, beliau menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, keturunan Utsman bin Talhah. Saat itu Abbas bin Abdul Muttalib meminta supaya jabatan tersebut diserahkan oleh Nabi kepadanya. Maka turunlah ayat firman Allah yang berbunyi,
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah menyerahkan kembali kunci tersebut kepada Utsman bin Talha. Waktu itu Nabi mengatakan, "Khudh miftahaka ya Utsman, al-yauma yaumu birrin wa wafain." Ambillah kembali kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari kesetiaan memenuhi janji-janji dan amanah. Nah, peristiwa ini bisa kita jadikan contoh bahwa kepemimpinan yang baik adalah menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, bukan berdasarkan kekeluargaan, bukan berdasarkan kekerabatan dan lain-lain sebagainya. Yang sekarang ini kita istilahkan dengan istilah KKN. KKN itu singkatan dari kolusi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu yang kedua. Kemudian doktrin atau prinsip yang ketiga, kepemimpinan dalam Islam itu adalah adanya kekuatan dan kemampuan serta amanah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kepemimpinan harus ditunjang oleh kekuatan, kemampuan dan amanah. Meskipun jarang adanya pribadi yang bisa memiliki sifat ini sekaligus. Idealnya memang begitu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan ideal, kita bisa turunkan sedikit kriteria atau doktrin ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat utama Rasulullah SAW. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan tertentu kepada Rasulullah, Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena beliau menilai Abu Dzar Al-Ghifari ini lemah di dalam kepemimpinan. Rasulullah menjawab kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'muranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim." Wahai Abu Dzar, saya melihat Anda tidak sanggup memikul jabatan ini, dan saya suka kepada Anda apa yang saya sukai untuk diri saya. Oleh karena itu saya tidak akan memberikan kepemimpinan ini kepadamu, karena akan berakibat Anda tidak akan dapat menunaikan amanah yang diberikan kepadamu. Nabi mengatakan dalam ucapan beliau yang lain, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, engkau tidak cakap. Jabatan ini adalah amanah, dan jabatan ini pada hari kiamat nanti bisa menjatuhkan atau menghinakan seseorang dan menyebabkan seseorang itu akan menyesal memikul amanah itu, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan secara benar dan dia menunaikan amanah itu dengan secara benar pula. Yang keempat, doktrin yang keempat, seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kepemimpinannya. Imam Mawardi menyebut dengan istilah al-adalatu war-rahmah. Kepemimpinan dalam Islam menekankan keadilan dan kasih sayang. Maka seorang pemimpin apapun skalanya harus berusaha kuat untuk bisa berbuat adil dan berbuat kasih sayang terhadap yang dipimpinnya. Kata-kata meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar.
Sedangkan kasih sayang dengan sifat yang lembut dan sopan serta peduli untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia, terutama kepada yang dipimpinnya, yang menjadi wilayah kepemimpinannya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, kalimat inilah yang sering dipakai oleh khatib ketika membaca khutbah di hari Jumat, menutup khutbahnya. Sebelum khutbah berakhir, khatib akan menyebutkan firman ilahi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi seorang pemimpin itu harus mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan untuk dirinya dan keadilan untuk yang dipimpinnya. Nah, masalah keadilan inilah yang menjadi problem utama bagi kita yang hidup sekarang ini. Susah sekali untuk mencapai keadilan itu, mencari keadilan. Medan untuk mencari keadilan, yaitu pengadilan, tidak bisa diharapkan. Karena apa? Karena pengadilan bisa di-setel, pengadilan bisa disetir oleh yang berkuasa. Para hakim bisa disogok, bisa diberikan uang untuk supaya perkara kita diputuskan oleh dia sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya siapa yang punya duit, yang punya uang banyak, dialah yang akan mendapatkan keadilan menurut versi dia. Jadi oleh karena itu ada ulama yang secara ekstrim mengatakan bahwa sesungguhnya keadilan hakiki itu tidak ada di dunia ini. Nggak ada keadilan yang hakiki. Nanti keadilan hakiki itu akan dapat dinikmati oleh manusia di mana? Ketika hari akhirat. Wal yaumil akhir itu tadi, iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Kecuali kalau Anda tidak iman kepada hari yang akhir, itu lain persoalan. Nantilah pada hari kiamat itu Allah akan memberikan keadilan yang hakiki, keadilan yang sesungguhnya, yang sebenar-benar keadilan kepada setiap manusia. Allah selalu mengatakan, kami tidak akan menzalimi Anda, kamu tidak akan kami zalimi. Setiap orang akan mendapatkan keadilan dari yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, prinsip atau doktrin kepemimpinan dalam Islam itu adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kepemimpinan dalam Islam adalah melaksanakan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, yang diberikan kepadanya. Dia bertanggung jawab dengan melaksanakan semua apa yang diberikan kepadanya dengan adil, dengan amanah, dengan jujur. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam bentuk pertanyaan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini namanya dalam tafsir, pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Ini namanya pertanyaan al-istifhamul inkari. Jadi Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, an Abi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi
warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Abdullah ibnu Umar, Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Para pemimpin yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan atas rakyatnya. Seorang laki-laki di rumah tangga, dia adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam skala kecil itu tadi. Perempuan juga adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap hal tersebut itu. Wa abdur rajuli, dan salah seorang pembantu atau budak juga akan menjadi pemimpin untuk memelihara harta tuannya dan dia juga akan ditanya. Nah, Nabi mengatakan, menutup kembali dengan ucapan awalnya, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Ada lagi sabda Nabi yang lain. Nabi mengatakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa 'ashin li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang menjadi yang diberikan oleh Allah kepemimpinan atas orang yang dipimpinnya meninggal dunia pada hari dia mati, sedangkan waktu itu wa huwa ghashin li ra'iyati, waktu itu dia mengkhianati rakyatnya, kecuali nanti Allah akan mengharamkan surga bagi pemimpin itu. Jadi pemimpin tidak boleh berbuat zalim. Kalau tadi pemimpin harus adil, maka otomatis pemimpin tidak boleh berbuat zalim. Kalau dia berbuat zalim kepada rakyatnya, Allah akan menjauhkan dia, akan mengharamkan dia daripada surga. Sekarang prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam disebutkan oleh para ulama, yaitu al-masyurah. Al-masyurah itu pemimpin harus menegakkan prinsip musyawarah. Dalam dasar negara kita Pancasila juga ada prinsip permusyawaratan, musyawarah. Kepemimpinan dalam Islam mengharuskan adanya musyawarah, termasuk dalam kepemimpinan dalam skala kecil seperti rumah tangga, apalagi dalam skala yang lebih besar yang kita sebut tadi dengan istilah al-imamatul uzma. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159, Allah menyebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu kata Allah, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi prinsip musyawarah harus ditegakkan oleh para pemimpin, baik pemimpin dalam skala kecil maupun apalagi pemimpin dalam skala besar. Di rumah tangga, seorang ayah, seorang kepala keluarga tidak boleh berbuat diktator terhadap yang dipimpinnya, terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Dia harus menegakkan prinsip musyawarah, bermusyawarah terhadap hal-hal yang terjadi di rumah tangga. Tapi kalau musyawarah sudah dilaksanakan, sudah diambil keputusan, maka semua terikat dengan keputusan musyawarah itu dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah kepada sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi praktekkan hal ini. Umpamanya di dalam kejadian perang Uhud. Kita tahu perang Uhud
Uhud, perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah di kota Madinah. Sebelumnya perang Badar. Tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Setelah Nabi mendengar bahwa akan ada pasukan datang dari Mekah menyerang kota Madinah, Nabi sebagai seorang pemimpin ketika itu memanggil sahabatnya, mengajak bermusyawarah. Bagaimana ini? Ini akan ada pasukan yang datang. Bagaimana kita cara menghadapi? Para sahabat-sahabat juga mengerti bahwa Nabi ini dipimpin oleh wahyu. Oleh karena itu sering di dalam kehidupan sehari-hari para sahabat itu bertanya. Para sahabat sebenarnya tidak setuju dengan pendapat Nabi, tapi mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatmu? Pendapat pribadimu ini atau wahyu dari Allah? Kalau wahyu dari Allah kami ikut, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ini pendapatmu, ada pendapat yang lebih baik." Ya, Nabi berunding. Meskipun dia tahu Nabi itu dipimpin oleh wahyu yang bisa datang kepada beliau kapan saja dan di mana saja. Ternyata Nabi bermusyawarah. Dan di dalam musyawarah Nabi dalam perang Uhud itu, ternyata mayoritas sahabat itu tidak sependapat dengan Nabi. Pendapat Nabi itu pendapat yang minoritas. Tapi pendapat yang mayoritas itulah yang akhirnya diputuskan dalam musyawarah itu. Dan Nabi ikut itu. Walaupun Nabi dalam hatinya tidak setuju dengan itu. Masalahnya, apakah musuh ini akan kita nanti di dalam kota, atau kita keluar kota Madinah untuk menghadapi musuh? Para sahabat mengatakan kita keluar. Sebab kalau kota Madinah, di dalam kota kita nanti musuh ini, nanti kota bisa hancur. Anak-anak dan wanita-wanita akan banyak terbunuh. Oleh karena itu kami mengusulkan keluar. Nabi sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Pendapat beliau pribadi, kita tunggu dalam kota. Kita hadapi mereka, serangan musuh ini. Tapi apa akhirnya yang terjadi? Nah, oleh karena itu Allah mengatakan fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Karena sudah diputuskan oleh musyawarah itu, Nabi ikut kepada pendapat yang mayoritas itu, meskipun beliau tidak setuju. Nah, terjadilah apa yang terjadi dalam perang Uhud. Sebagian umat Islam mengalami kekalahan. Padahal Nabi ada bersama mereka ketika itu. Coba bayangkan, Nabi di tengah-tengah mereka, tapi perang ini tidak dimenangkan oleh umat Islam karena terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Jadi tidak menjamin kalau Nabi bersama mereka, Nabi akan selalu menang dalam pertempuran. Tidak, karena ada pelanggaran di situ, maka berlakulah hukum bahwa kalau kamu melanggar, kamu akan kalah. Yang dilanggar adalah perintah Nabi lagi. Makanya ada para ulama sejarah yang menyebutkan bahwa sebenarnya dalam perang Uhud itu Islam secara doktrin tidak kalah. Yang kalah adalah apa? Sebagian umat Islam, bukan Islamnya. Islamnya menang ketika itu. Dia membuktikan kalau ajarannya dilanggar, ya kalah. Kalau tidak dilanggar, akan menang. Jadi pada prinsipnya seorang pemimpin harus selalu bermusyawarah dengan pihak lain. Kemudian yang ketujuh, doktrinnya adalah saling nasihat menasihati dengan hikmah. An-nasihatu bil hikmah. Karena salah satu ciri kepemimpinan dalam Islam itu adalah membuka peluang untuk nasihat menasihati dengan al-hikmah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, oleh orang yang tepat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu itu siapa? Umat Islam ini. Allah yang menyebutkan kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk umat manusia ini. Tetapi syaratnya ada. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi saling menasihati
itu penting di dalam kehidupan kita, dalam kepemimpinan, dalam konteks skala yang kecil ataupun yang besar. Atau bisa juga kita sebutkan bahwa nasihat-nasihat itu kita elaborasi menjadi kritikan. Pemimpin tidak boleh anti kritik, dia harus menerima kritik. Dalam rangka apa? Dalam rangka nasihat-menasihati itu tadi. Oleh karena itu di dalam pemerintahan memang harus ada yang berkuasa, tapi harus ada yang oposisi. Yang oposisi ini akan mengontrol. Kritik itu kan hakikatnya kontrol terhadap apa yang dijalankan oleh pemimpin. Nah, cuman kadang-kadang kan pemimpin kita ini kan tidak suka dikritik, alergi dengan kita. Orang yang ngeritik dianggap menentang, jebloskan ke penjara. Padahal itu bukan prinsip di dalam agama Islam. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, seorang pemimpin itu harus mempunyai apa yang disebut dengan al-ihatah. Al-ihatah itu artinya adalah dia harus bersikap interaktif. Salah satu ciri penting dalam kepemimpinan Islam adalah interaksi dengan pihak terpimpin. Dalam konteks kepemimpinan skala besar sering disebut dengan istilah turun ke bawah. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khillatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah." Siapa yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sesuatu yang berurusan dengan urusan umat Islam, kemudian dia melanggar atau mengkhianatinya dan tidak memenuhi hajat keperluan mereka, maka nanti Allah akan menutup dia daripada hajatnya pada hari kiamat nanti. Nah, jadi itulah beberapa prinsip-prinsip doktrin kepemimpinan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik yang akan mengurus negeri kita ini 5 tahun ke depan. Dan oleh karena itu mari kita membaca doa yang diajarkan juga oleh para ulama kita. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berikanlah pemimpin yang baik kepada kami. Jangan Engkau berikan pemimpin yang jelek kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang amanah, yang jujur, yang fatanah, yang mengasihi rakyatnya, yang tidak anti kritik, yang akan membimbing kehidupan kami di dalam melestarikan agama dan mengelola kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan selalu memberikan keistiqamahan kepada pemimpin yang nanti akan terpilih, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.